terima kasih, selamat malam. Saya nggak mau tanya, cuma ingin memberikan penegasan lebih lagi. Saya kenal betul dengan Pak Sinar Raharja, saya dan suami, karena dulu, hai Pak Sinar, Pak Moko dan Bu Ratna. Dulu beliau sempat ambil kuliah dengan kami di program Magister Management, dan dia he's one of a good student, ya, salah satu murid yang luar biasa pintar. Dan kami sangat terkesan waktu kuliah dengan segala macam usaha, dengan digandeng oleh Pak supirnya, masih enggak ya? Masih, dengan digandeng menuju ke ruang kuliah dan tekun, dan dia beda dengan student yang lain, maaf kata, kalau sudah kuliah dengan posisi yang sudah bekerja dan yang mengejar gelar dan mengejar ilmu itu beda. Nah, beliau adalah salah satu yang mengejar ilmu itu, saya tahu persis. Jadi waktu Pak Sinar telepon saya menceritakan kisah apa yang tadi diceritakan, beliau menelpon, lalu saya wow, begitu ya. Kemudian panitia kok nyambung gitu. Setelah acara Kick Andy, lalu Mbak Arum kalau nggak salah yang telepon saya, tahu nggak Pak Sinar? Oh iya, dia dulu murid kami. Jadi luar biasa pengorbanannya, perjuangannya, saya salut, dan itu menjadi satu contoh yang patut ditiru. Selamat Pak Sinar. Terima kasih. Berikutnya Ibu. Terima kasih, saya dari Kampung Sawah Pondok Gede. Nama saya Bu Dini. Kami semua mungkin yang hadir di sini juga sungguh merasa bangga kepada pasangan Pak Sinar dan Ibu Herlina. Apresiat kami sungguh besar untuk Anda. Baik, sebagai suami istri, tentu dalam mengatasi keluarga Anda tentu menghadapi banyak masalah dan konflik. Saya ingin tahu bagaimana Anda menghadapi konflik Anda berdua, apa devosi terus atau bagaimana? Terima kasih. Nama saya Maria, saya dari Paroki Santo Thomas Cisalak ya, Pondok Duta 2. Saya mau menanyakan pada Ibu dan Bapak juga. Ibu mengatakan bahwa dalam mimpi begitu jelas muncul wajah Pak Sinar. Lalu pendekatan awal, siapa yang lebih dulu mendekati siapa? Boleh kan? Ya, karena apakah Pak Sinar yang sebelumnya sudah memberi tanda-tanda bahwa dia tertarik pada Ibu, atau sesudah Ibu bermimpi, Ibu membuat pendekatan pada Pak Sinar? Itu aja yang saya. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Siapa yang mendekati pendekatan awal? Kelihatannya sih Bu Herlina ini. Kebalik Pak. Kebalik. Silakan dari Mbak Saya Ratna. jawab dulu yang pertama ya. Ya, dari. Bagaimana kita menghadapi berbagai kendala yang ada, yang kita hadapi dalam berumah tangga, terutama bermasyarakat. Karena kalau bermasyarakat, Pak Sinar dengan kondisi seperti ini, saya yang TP-TP kalau anak sekarang bilang ya, ke kanan, ke kiri. Nah, membangkitkan semangat seorang laki-laki kalau sudah down kan lumayan berat, apalagi dengan kondisi fisik yang seperti ini. Apalagi juga dengan waktu itu keadaan ekonomi yang kurang lah. Pak Parmoko tahu tuh nunggak berapa lama Pak bayar SPP. Tapi kita berdoa, kita berdoa. Waktu itu kan agamanya kita beda ya, Bu. Dia Kristen, saya Katolik. Saya berdoa rosario, novena, dan dia berdoa dengan cara dia sendiri. Kita berdoa, kita sama-sama, kita duduk bareng, kita nggak pernah ribut waktu itu bagaimana cara menambah penghasilan. Kebetulan waktu itu nggak pernah ribut, tapi kita berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Jadi kenapa saya bilang kita nggak ribut ke arah sana, karena dengan berantem juga kita percuma, tidak menemukan jalan keluar. Tetapi kalau kita sama-sama duduk, sama-sama oke, ini rencana Tuhan tuh maunya apa ya? Kita berdua selalu tanya begitu, rencana Tuhan tuh maunya apa ya? Kok kita kesini buntu, kesana buntu, kayaknya sakit sekali, semuanya tertutup waktu itu.
Waktu itu di Dunkin Donut sudah bilang masalah gaji salary, akhirnya nggak jadi. Ke yang Dan Mogot, Catur Sentosa sama. Waktu itu saya nganter ya dengan kondisi seperti itu. Akhirnya kita berdoa, akhirnya coba deh ikut ujian USKP, ujian sertifikasi akuntan publik. 1 putaran 2 tahun. Biayanya lumayan bagi kita saat itu, Rom. Kita lumayan, tapi kita mencoba. Akhirnya ya dengan waktu itu udah S2-nya udah selesai dulu ya. S2 belum selesai, tapi kita masih punya utang sama budi luhur, tapi kita mencoba untuk memberanikan diri ujian sertifikasi akuntan publik. Waktu itu berapa harganya? 4 juta ya. 2.500.000 dengan sekali ujian 2.500.000, lulus 2, doa puasa. Jadi intinya Ibu, doa puasa. Karena kita agama Katolik kadang-kadang berpuasa saya sendiri juga susah. Gitu loh, doa puasa, karena dengan doa puasa itu semuanya jalan bisa terbuka dan akhirnya kita pada satu titik seperti sekarang. Di mana saya mempunyai sekitar Pak Sinar itu membuka kantor akuntan publik dengan 40 karyawan dan membuka cabang Cirebon. Ya seperti itu Bu, dengan doa puasa. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, karena seberapa kita kuatnya kita nggak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Karena kita dituntunnya kalau Tuhan maunya ke kanan, kita maunya ke kiri kan nggak nemu tuh Bu. Ya jadi kita ya sudahlah, kita pasrah saja mau dibawa kemana. Akhirnya sekarang saya bisa ngomong begini Pak, dulu menderita loh. Ya dulu menderita ya. Jadi kira-kira begitu Bu, dari Kampung Sawah tadi menghadapi konflik. Kalau Pak Sinar ini kan lama di Jogja, dia ahli kebatinan, kalau konflik dibatin aja nih istrinya. Dibatin. Tidak ngomong, yang ngomong Bu Herlina terus. Bukan begitu Pak? Dan ini pertanyaan kedua, ini pendekatan awal yang harus jawab Pak Sinar dong, biar imbang juga gitu. Pendekatan siapa Pak? Jujur aja Pak. Ya, jadi sebelum Herlina itu saya sudah pacaran dengan satu orang Bangka ya. Ini asli Bangka. Sekitar 2 tahun lebih, dan waktu itu saya lihat dia Buddha, saya Kristen. Ya saya berdoa, Tuhan kalau memang dia jodoh saya, dekatkan, kalau tidak jauhkan. Tuhan menjawab dalam waktu 4 hari putus. Ya ya pertama sih sakit ya, cuma saya juga ini kan merasa Tuhan sudah menjawab, kenapa saya sakit ya. Akhirnya saya beralih lagi, pacaran lagi, bukan saat yang sama ya. Saya 1 orang 1 periode. Yang kedua orang Semarang. Begitu juga saya doa dan kebetulan dia Kristen. Nah, saya ngomong ke dia gitu. Pas kebetulan mendung. Wah ini kebetulan, saya langsung ngomong, kalau pagi hujan itu kamu jodoh saya. Ramalan cuaca ya dulu ya Pak ya? Udah. Oh iya, menarik ini. Pacaran model ramalan cuaca ini. Itu pas saya ngucap jam 8 malam sudah mendung. Oh sudah mendung. Pikir saya, wah ini pacarnya ya. Kalau banjir istrinya. Dan akhirnya justru begitu pagi terang benderang. Terus saya doa lagi sama, dijawab lagi, seminggu putus lagi. Dan waktu ketemu Herlina, ya sinyal dari saya walaupun dia masih belum tahu ya. Jadi waktu itu misalnya lembur, sengaja saya perpanjang sampai jam 2 gitu. Jam 2 sore, jadi pulangnya kan bisa saya antar ya Sabtu, kalau Sabtu gitu. Dan waktu itu ada mogok ya metro mini. Kebetulan jadi kan bisa ngantar. Jadi pendekatannya juga dari saya, dan saya juga doa ke Tuhan, kalau dia jodoh saya ya dekatkan, kalau tidak jauhkan. Ya Tuhan sudah menjawab.
Dan waktu setelah menikah, ya saya juga berdoa ke Tuhan agar saya bisa diberikan keturunan, dan Tuhan sudah memberikan keturunan kepada saya 2 orang putri. Begitu juga saat saya mengikuti ujian sertifikasi angkutan publik, karena diberi waktu 4 kali ya. 4 kali, kalau tidak lulus suruh ulang lagi dari awal. Ujian yang pertama saya lulus 2, ujian kedua lulus 1, ujian ketiga tidak ada yang lulus. Berarti ujian terakhir hanya 2 ya, dua-duanya harus lulus. Dan saat saya mau doa pantang ya, bukan puasa tapi saya pantang nasi, daging dan telur. Hari keempat saya sakit, hari ketiga ya saya sakit. Lalu dapat dorongan dari Helina, kalau kamu nyerah ya gagal gitu. Tuhan tidak akan menolong. Akhirnya saya kuatkan sampai hari ke-21. Nah, saat mau ujian dalam persiapan, karena salah satu ujiannya akuntansi keuangan itu bahannya terlalu banyak, saya doa ke Tuhan. Tuhan, tunjukin saya untuk belajar yang mana. Akhirnya saya belajar poin tertentu, dan saat ujian yang keluar itu juga. Ya, jadi dengan pertolongan Tuhan, ya akhirnya saya bisa lulus sertifikasi angkutan publik, dan tahun 2007 saya juga sudah lulus sertifikasi konsultan pajak. Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Ya, terima kasih. Ya, sangat menarik tadi dengan ex pacarnya ya. Udah pacaran belum dengan Semarang tadi Pak? Udah ya. Itu tandanya mendung. Kalau dengan Bu Helina tandanya Kopaja. Jadi kalau lihat Kopaja seneng ini berdua. Teringat masa lalu. Romo, setelah kita melihat penuturan panjang lebar dari pasangan Bu Helina dan Pak Sinar tadi, apa ya yang bisa sisi menariknya kira-kira Romo? Menurut pandangan Romo. Cerita-cerita itu tadi saya melihat bahwa ada suatu kekuatan kasih ya. Kekuatan kasih ya. Dan kekuatan kasih itu bisa mengubah yang semula tidak memperhitungkan lalu menjadi memperhitungkan sungguh-sungguh, yang semula satu sama lain asing lalu sungguh-sungguh bisa menjadi dekat dan bahkan menjadi suami istri gitu ya. Kekuatan kasih, dan kita tahu betul Gereja Purba juga mengimani seperti itu. Bahkan Yohanes itu menulis Injil yang seluruhnya mau mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih gitu. Dan kekuatan kasih itu tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan dosa gitu. Kasih akan menang gitu. Itu tampak pada salib, tampak ketika juga umat Israel berputus asa dalam kegelapan, tapi ada janji bahwa Allah tetap Allah yang beserta dengan kita. Oleh karena itu orang-orang yang beriman itu tidak mempunyai kata putus asa, jalannya sudah habis gitu ya. Tetapi ada suatu kreativitas, dan bisa jadi ini adalah Roh Kudus sendirilah yang memberikan daya-daya kreatif supaya orang tidak putus asa menghadapi berbagai macam masalah, baik secara pribadi maupun secara nasional gitu. Saya memang sungguh terkesan ketika tadi diberitahukan bahwa novena seperti ini muncul ketika bangsa Indonesia mengalami kegelapan. Saling membunuh, saling konflik, tapi pada seperti itu kita tetap percaya ya, bahwa Allah adalah Allah yang beserta dengan kita. Kekuatan kasih, jadi mengalahkan segalanya. Kembali kepada Bapak Ibu dan teman-teman, ada yang mau bertanya? Masih setengah jam lagi. Ada yang mau bertanya? Oh mau moto loh Mas. Ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu, cerita yang sangat menarik dari pasangan suami istri Pak Sinar. Oh ya, satu lagi mungkin ada pertanyaan. Ini dari generasi muda. Oh itu generasi muda. OMK. Satu dulu nggak apa-apa.
Salam. Yang kami hormati semua anggota daripada gereja kita dan Monsinyur serta Bapak Sinar dan Ibu Herlina. Saya tujukan pertanyaan saya kepada Monsinyur Pujo. Monsinyur, tentu dalam perjalanan daripada panggilan Monsinyur dari Romo menjadi Monsinyur itu banyak tantangan-tantangan yang Monsinyur alami. Bagaimanakah Monsinyur untuk mengatasi semua tantangan-tantangan itu semua? Kok bisa sampai sekarang jadi Monsinyur di kota Bandung, sedangkan Monsinyur sendiri dari daerah Jawa, sedangkan di Bandung itu adalah umatnya adalah orang Sunda yang fanatik sekali. Bagaimana Monsinyur mengatasi itu semua sampai Monsinyur disenangi juga semua oleh umat yang di daerah Jawa Barat, Bandung. Terima kasih Monsinyur. Saya dari Ibu Saragi dari BPK Badan Persekutuan Karismatik Katolik Kuskupan Agung Jakarta. Terima kasih. Cuman Ibu Saragi buat Monsinyur aja. Pertanyaan yang lain buat. Soalnya buat Monsinyur dulu, kalau nanti Ibu Herlina sama Pak Sinar nanti lagi. Terima kasih. Ya, Bu Saragi ini aslinya dari Bantul ini Romo. Namanya Saragi. Mari Romo. Saya belajar banyak bagaimana beriman dari orang tua saya. Kisah-kisah yang dituturkan oleh orang tua kepada anak-anak itu menjadi katekese dan bahan yang sungguh-sungguh berharga kalau saya mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Kisah itu masih sungguh mengesan ketika Bapak menuturkan bahwa tahun 50-an itu keluarga baru, sulit mendapatkan pekerjaan pada waktu itu. Padahal sudah ada istri, sudah beberapa anak yang lahir. Lalu untuk bisa hidup itu harus makan gitu ya. Lalu apa yang memberi kekuatan pada Bapak sampai ia tetap bertahan untuk mendampingi keluarga itu? Bapak bertutur bahwa suatu ketika musim kemarau gitu ya, ia berjalan-jalan di kebun, semua daun kering kecuali ada sehelai daun yang masih hijau gitu. Lalu Bapak mengamati daun itu dan lihat bahwa di bawah pohon daun itu ada seekor ulat gitu. Dari hari ke hari diamati, lalu apa yang terjadi? Ketika daun itu habis dimakan oleh ulat itu, pada saatnya juga ulat itu menjadi kepompong dan dibiarkan oleh Bapak sampai akhirnya kepompong itu menjadi kupu gitu. Dalam situasi berat, Bapak melihat kalau seekor ulat saja diperhatikan begitu besar oleh Allah, apalagi kita manusia yang disebut anak-anak Allah itu. Saya belajar bahwa Bapak memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat terhadap Allah yang tetap memberikan pengharapan meskipun seolah-olah tanpa harapan dalam kehidupan. Itu satu. Lalu yang lain tahun 65, kita tahu zamannya zaman berat itu, menjelang Gestapo ya. Sulit untuk mendapatkan beras. Tapi Bapak mempunyai kebiasaan kalau ada waktu-waktu luang membuat rosario. Lalu apa yang terjadi? Suatu ketika ibu mengatakan, Pak, sudah tidak ada beras lagi di rumah. Sudah tidak ada yang bisa dimakan oleh anak-anak. Lalu apa yang dibuat Bapak? Bapak menghitung rosario yang telah dibuatnya, ada 100 buah rosario gitu. Lalu membawa rosario itu ke Romo Tax yang menjadi pastor paroki di Purbayan. Pintu diketuk dan Bapak mengatakan, Romo Kak, saya mempunyai rosario ini dan saya sungguh-sungguh membutuhkan uang gitu. Romo Tax mengenal Bapak. Oke Pak Pujo, semua rosario saya beli dan ini uangnya. Gitu. Uang diterima dengan sukacita dan kemudian Bapak ke pasar membeli beras. Lalu kami bisa diselamatkan oleh daya pekerjaan Bapak itu. Peristiwa itu diingat oleh anak-anak dan kami menyebutnya peristiwa itu sebagai mukjizat rosario. Dalam berbagai macam tantangan dan hambatan ada iman yang kuat. Saya belajar dari orang tua. Saya merasa bahwa Allah adalah Allah yang beserta dengan kita
dalam keadaan apapun. Oleh karena itu saya juga memberanikan diri untuk menjawab oke ketika Nuncio mengatakan ada penuman baru dari Semarang pindah ke Bandung untuk menjadi uskup di situ. Saya mengatakan oke. Dan saya merasa bahwa saya tidak sendirian, ada sekian banyak imam-imam yang tentu akan bekerja, ada 100.000 umat bersama dengan kami yang akan bersama-sama membangun gereja sebagai tanda bahwa Allah itu beserta dengan kita. Tadi dikatakan bahwa Jawa Barat itu fanatik-fanatik semua, saya kira tidak betul ya. Memang ada yang fanatik, tetapi banyak juga teman-teman muslim yang bisa bekerja dengan kami untuk mengatasi masalah-masalah itu. Oleh karena itu tentu kita perlu berdoa bersama-sama untuk menghadapi masalah-masalah tidak hanya di Jawa Barat, tapi masalah-masalah bangsa. Memang ada masalah berat, betapa beratnya, berapa sulitnya kami untuk bisa membangun rumah ibadat, membangun gereja, ada masalah-masalah yang muncul dari situ. Tapi memang kita harus tekun, harus sabar menghadapi itu. Dan kami percaya bahwa daya kekuatan Roh Kudus itulah nanti akan mengubah hati orang-orang yang keras-keras itu. Saya percaya pada itu. Dan untuk itu memang memerlukan waktu. Ya, begitu Bu Saragih jawaban dari Romo Pujo yang sangat menarik sekali. Jadi dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana, akhirnya sekarang menjadi uskup di Bandung yang penuh tantangan. Dan justru karena tantangan itu yang membesarkan kita. Katolik itu menjadi besar di berbagai tempat itu kan karena tantangan. Di lingkungan saya di Lipo, di Karawaci sana 20 tahun gerejanya sampai sekarang enggak dibangun-bangun. Kemarin di sebelahnya diskotik malah cepat sekali Romo. Panti pijat juga cepat izinnya. Jadi itulah tantangan dan itu malah semakin membuat kita kreatif, semakin membuat kita menjadi besar. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Selamat malam, terima kasih. Nama saya Chris Untarsi. Saya ingin bertanya kepada Monsinyur berkaitan dengan sharing dari Pak Sinar dan Ibu Elina. Di dalam sharing tadi yang saya dengarkan, apakah dari Pak Sinara maupun Ibu Elina, terlihat sekali bahwa beberapa kali mereka ada keraguan-raguan atau mereka ada masalah berdoa dan dengan jelas mereka mendapatkan tanda. Bahkan ketika diulangi pun tanda itu begitu jelas. Yang ingin saya tanyakan kepada Monsinyur, bagaimana kalau seseorang ingin juga mendapatkan jawaban dari Tuhan, apakah itu di dalam mengambil keputusan cukup besar, misalnya tentang pekerjaan, menentukan jalan hidup, pasangan hidup, atau ada masalah tentang kesehatan, artinya kesulitan yang wujud yang cukup besar, setelah berdoa mungkin bertahun-tahun, tetapi penampakan, sinar, yang jelas itu tidak muncul. Kita sebaiknya bagaimana Monsinyur, supaya tidak salah di dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Bagaimana kita mengasah budi pikiran kita supaya menjadi mampu untuk melihat tanda, ya, itu memang perlu diasah. Orang beriman itu seperti seorang seniman kalau boleh dikatakan begitu. Ada cerita kecil yang mungkin bisa menerangkan ini. Saya membayangkan ini terjadi di Jalan Mundilan itu ketika ada banyak batu-batu yang teronggok di sana dan ada pemahat-pemahat yang mengubah batu itu menjadi patung gitu ya. Ada anak kecil yang bertanya, yang dulunya itu sebenarnya seonggok batu besar, tapi sekarang sudah ada singa yang gagah perkasa itu. Lalu ditanyakan, loh Bapak, kenapa Bapak bisa melihat seekor singa di dalam sebuah batu itu gitu. Lalu jawabannya apa? Sebelum saya melihat singa di dalam batu itu, saya telah lebih dahulu melihat singa di hati saya. Pekerjaan mematung adalah merupakan ekspresi dari jiwa yang telah ada itu. Dan begitulah orang-orang beriman. Ekaristi, roti dan anggur, bagi orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman, tidak ada maknanya. Tetapi bagi kita, karena beriman lalu memiliki suatu kemampuan untuk melihat. Dan kemampuan melihat itu dianugerahkan oleh Tuhan. Anugerah yang cuma-cuma yang ya, masing-masing diberikan kemampuan yang khusus gitu, yang khusus ya. Dan sangat mungkin penampakan itu ya seperti itulah.
ada suatu kemampuan tertentu dari Bapak Sinar yang mampu melihat ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya yang mengubah juga seluruh kehidupannya. Kita pun mungkin juga akan bisa melihat apakah kita mampu melihat bahwa dalam roti dan anggur itu tubuh dan darah Kristus sendiri. Kalau itu terjadi lalu sebenarnya adalah buah dari iman yang adalah anugerah Tuhan. Soal-soal lain saya tidak sangat mengetahui. Kalau soal mimpi sebenarnya itu kan merupakan juga suatu bahasa. Bagaimana cita-cita, bagaimana kerinduan, bagaimana keinginan itu diungkapkan dengan berbagai macam cara. Dalam kitab suci juga sudah ada cara-cara untuk mengungkapkan sesuatu dengan mimpi. Yusuf bahkan dikatakan bermimpi untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Ketika harus memilih Maria, ketika harus menerima Maria, ketika harus pergi untuk meninggalkan Bethlehem ke tanah itu ada mimpi. Zaman dulu seperti itu. Ya, jadi ada berbagai macam cara. Yang penting ialah bagaimana kita mengasah kemampuan kita untuk mempertajam kemampuan kita untuk melihat. Dan seorang beriman adalah seorang yang mampu melihat seperti seorang seniman itu tadi. Ya, terima kasih. Ini ke Pak, sebelum ke Bapak Ibu dan teman-teman, saya mau tanya ke Pak Sinar ini. Temanya kita kali ini kan Maria telah dipersiapkan lama oleh Allah ini, Pak Sinar. Menurut Pak Sinar, kalau Maria ini saya ganti dengan Herlina. Herlina telah disiapkan lama oleh Allah untuk Sinar Raharja, kira-kira bagaimana? Apakah benar? Ya, semuanya rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan. Jadi kita yang sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berserah supaya rencana Tuhan saja yang terjadi kepada kita. Ya, itu ya. Dari intinya itu ya, kalau saya yakini ya benar bahwa itu adalah rencana Tuhan. Bagaimana cara membaca rencana Tuhan sehingga rencana itu menjadi nyata, Pak? Ya, pertama ya dengan doa ya, yang seperti tadi saya beritahukan bahwa sebelum saya melakukan istilahnya menerima dia sebagai istri ya, saya doa juga kepada Tuhan ya, supaya kalau memang jadi jodoh saya ya didekatkan, kalau tidak ya dijauhkan. Jadi ya saya bertanya kepada Tuhan. Anak itu masih kerasukan katanya. Lalu dibawa kepada saya kan bingung juga gitu kan menghadapi ini. Tetapi ya saya pikir tangan ini telah diurapi dan saya bahkan diberi tugas untuk mengurapi supaya orang-orang menjadi kuat gitu. Itulah kepercayaan saya. Saya tanyai ketika ia datang, namamu siapa? Namanya Gunawan. Oh, anak perempuan namanya Gunawan. Saya mengatakan, ya kamu keluar, jangan mengganggu anak ini. Oh, masih sulit sekali anak itu. Lalu saya minta minum air ya, lalu air itu saya berkati. Minum sedikit gitu, lalu apa yang dibuat? Air itu dimuntahkan gitu, enak gitu. Saya bingung, apalagi ini. Lalu akhirnya ketika tenang saya tanya, mau diolesi dengan minyak krisma? Dia mengangguk itu. Lalu akhirnya saya beri olesan minyak krisma seperti kalau saya memberikan pada orang-orang lain juga. Inilah tanda kurnia Roh Kudus, damai Tuhan, gitu. Saya tapuk pipinya, lalu orang itu menjadi tenang gitu. Nah, orang-orang mengatakan, oh sudah keluar gitu. Lalu dia merangkul saya, merangkul ibunya, merangkul suster dan merangkul bapaknya. Dan hari-hari kemarin ini saya tanyai bagaimana si Indri itu, namanya Indri, katanya sudah sembuh gitu. Saya tidak tahu ini apa, tetapi Anda telah dibaptis, Anda telah juga diberi ungkapan sakramen, urapan sakramen minyak suci. Anda juga memiliki kurnia untuk menyampaikan rahmat Allah kepada orang-orang lain. Dan imam-imam diurapi tangannya untuk menyampaikan kekuatan itu kepada orang lain. Oskop juga. Ya. Dan saya percaya itu.
Terima kasih. Terima kasih. Dan ini juga merupakan akhir dari sesi kita untuk hari ini. Dan terima kasih kepada Romo Pujo, kepada Ibu Herina, kepada Pak Sinar yang sudah berbagi kepada kita-kita. Dan terima kasih buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sampai sekarang masih tetap di tempat masing-masing. Dan inti dari pembicaraan kita yang 1,5 jam itu adalah kekuatan kasih. Jadi kekuatan kasih akan mengalahkan segalanya. Terima kasih dan kembali tepuk tangan buat 3 narasumber.